Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Tentunya kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pameran seni rupa. Adapun yang akan saya bahas adalah yang satu, pengertian pameran, yang kedua, fungsi pameran, yang ketiga, manfaat pameran, yang keempat, tujuan pameran, yang kelima, jenis-jenis pameran, dan yang keenam, unsur-unsur pameran. Yang pertama, pengertian pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui karya seni rupa sehingga dapat diapresiasikan oleh banyak orang. Terus yang kedua, fungsi pameran karya seni rupa sebagai sarana edukasi, sebagai sarana apresiasi, sebagai sarana prestasi, sebagai sarana rekreasi, sebagai sarana komunikasi. Yang A, pameran berfungsi sebagai sarana edukasi, yaitu untuk memperkaya pengetahuan seni seseorang, merangsang daya kreatif dan imajinatif seseorang dalam berkarya seni rupa. Terus yang B, pameran sebagai sarana apresiasi, yaitu pameran tersebut diadakan berfungsi untuk menilai dan menghargai karya seni yang dipamerkan. Terus selanjutnya yang C, pameran sebagai sarana prestasi, yakni pameran dapat menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni, karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni dalam membuat karya seni rupa. Terus selanjutnya yang D, pameran sebagai sarana rekreasi, yakni pameran dapat berfungsi sebagai tempat untuk merelaksasikan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan atau rutinitas sehari-hari, baik itu sekolah, di tempat kerja, dan sebagainya yang banyak menguras energi dan pikiran. Terus selanjutnya yang E, pameran sebagai sarana komunikasi, yaitu pameran dapat berfungsi sebagai media penyampaian pesan atau informasi antara pencipta seni atau seniman dan pengamat seni atau apresiator. Terus selanjutnya yang ketiga, manfaat pameran. Manfaat pameran itu dibagi menjadi dua, yang A bagi penyelenggara dan peserta, yang B bagi pengunjung. Langsung aja kita bahas manfaat pameran bagi penyelenggara dan peserta pameran. 1. Menumbuhkan semangat berkarya seni dalam diri seseorang. 2. Meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya seni. 3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan organisasi. 4. Menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban pada diri seseorang. 5. Melatih kemampuan bekerja sama dalam suatu kelompok. Terus selanjutnya kita bahas manfaat pameran bagi pengunjung. Manfaat pameran bagi pengunjung pameran adalah untuk menikmati dan memahami makna yang terkandung dalam suatu karya, atau istilahnya sebagai apresiasi, sehingga dapat menambah wawasan atau pengetahuan selain sebagai hiburan atau rekreasi. Terus selanjutnya tujuan pameran. Tujuan pameran ada tujuan sosial, atau yang pertama atau yang ke satu, tujuan sosial, yaitu karya seni yang dipamerkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, peringatan, kejadian, atau informasi penting lainnya yang memang harus dimengerti oleh masyarakat. 2. Tujuan kemanusiaan, yaitu pameran dilakukan dengan tujuan demi kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, serta pengembangan hasil karya seni budaya yang masyarakat miliki. Terus selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu tujuan komersil, yaitu pameran bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seniman atau penyelenggara. Diharapkan karya yang dipamerkan akan terjual. Terus yang keempat, tujuan pendidikan, tujuan utama pameran di sekolah adalah untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung dalam rangka meningkatkan kualitas berkarya
Yang selanjutnya, serta meningkatkan wawasan berkesenirupaan. Terus 5 jenis-jenis pameran seni rupa. Pameran seni rupa itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang A ya, berdasarkan waktu penyelenggaraannya. B, pameran berdasarkan pada jumlah peserta. C, pameran dilihat dari jenis karya yang ditampilkan. D, pameran berdasarkan tempat penyelenggaraan. Langsung saja kita bahas yang A, berdasarkan waktu penyelenggaraan. Berdasarkan waktu penyelenggaraan ada pameran periodik. Pameran periodik yaitu pameran yang diselenggarakan secara rutin dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau setengah tahun sekali atau 1 semester sekali atau bisa juga 1 tahun sekali. Selanjutnya berdasarkan waktu penyelenggaraan itu yang kedua adalah pameran insidental. Pameran insidental yaitu pameran yang diselenggarakan apabila diperlukan sehingga waktunya tidak dapat ditentukan, yaitu misalnya kalau ada kejadian atau peristiwa tertentu maka diadakan sebuah pameran. Terus selanjutnya berdasarkan waktu penyelenggaraan yaitu adalah yang ketiga adalah pameran permanen, yaitu pameran yang diadakan dengan tempat yang tetap dan dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya pameran atau museum. Terus pameran yang ada di museum maksudnya ya. Jadi pameran yang ada di museum itu adalah merupakan pameran permanen ya, karena tempatnya selalu di situ dan tidak pindah-pindah dan selalu tetap ada ya, atau permanen. Terus selanjutnya yaitu mengenai pameran berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada pameran tunggal, yaitu merupakan pameran yang diikuti oleh satu peserta atau pameran perseorangan atau perseorangan saja. Yang kedua ya, pameran kelompok, itu merupakan pameran yang diikuti oleh lebih dari satu peserta atau disebut kelompok atau komunitas yang menampilkan banyak karya seni dari berbagai seniman. Terus berikutnya itu pameran dilihat jenis karya yang ditampilkan, yaitu ada pameran homogen, yang kedua ada pameran heterogen. Pameran homogen ya, pameran homogen yaitu pameran yang hanya menunjukkan atau menampilkan satu jenis karya seni rupa, misalnya seni lukis saja, seni patung saja, ataupun karya seni kerajinan ataupun karya-karya yang lain yang hanya satu jenis. Yang kedua adalah pameran heterogen, yaitu pameran yang menampilkan lebih dari satu jenis karya seni rupa, misalnya lukisan, ada patung, ada batik, ada fotografi dan sebagainya. Atau bisa juga pameran yang terdiri dari karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Terus selanjutnya pameran berdasarkan tempat penyelenggaraan. Yang pertama ada pameran offline, yaitu ada pameran indoor, ada pameran outdoor. Yang kedua adalah pameran online. Langsung saja kita bahas pengertian mengenai pameran offline, yaitu pameran yang menampilkan karya-karya seniman yang disusun di sebuah ruang tertentu, bisa A. di luar ruangan atau gedung, istilahnya outdoor, atau B. di dalam ruangan, istilahnya indoor, dan wujudnya bisa dinikmati serta diamati secara langsung oleh pengunjung pameran. Jadi pameran offline itu waktu dan tempatnya terbatas. Terus selanjutnya adalah pameran online. Pameran online yaitu pameran yang menampilkan unggahan foto atau video karya-karya seniman
dan profilnya melalui teknologi telekomunikasi yang saling terhubung dengan perangkat telekomunikasi lainnya melalui media internet. Jadi pameran offline itu bisa dilihat kapan saja dan di mana saja, jadi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Terus selanjutnya adalah yang keenam, yaitu unsur-unsur pameran. Unsur-unsur pameran yaitu ada unsur karya seni, ada unsur penyelenggara atau panitia, ada unsur pengunjung, ada unsur perlengkapan, dan ada unsur pendukung lainnya. Langsung aja kita bahas tentang unsur karya seni. Karya seni adalah menjadi hal yang penting atau yang pertama yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan yang sangat matang. Tanpa adanya karya seni, maka pameran tidak akan terlaksana. Jadi karya seni adalah sebagai objek utama dalam pameran. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah unsur penyelenggaraan atau panitia. Pameran tidak akan terselenggara jika tidak ada pihak penyelenggara atau panitia. Penyelenggara pameran adalah sekelompok orang atau yang biasa disebut komunitas atau kelompok yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan selama pameran berlangsung. Jadi istilahnya penyelenggara atau panitia adalah sebagai subjek, yaitu orang yang menangani sebuah pameran. Terus selanjutnya kita bahas mengenai unsur pengunjung, ya. Apa artinya ya pameran tanpa pengunjung? Karena sejatinya pameran adalah salah satu wadah bagi para seniman untuk mendapatkan apresiasi dari khalayak umum. Jadi dapat dikatakan bahwa pengunjung merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Jadi pengunjung itu adalah orang yang mendatangi sebuah pameran atau penyelenggaraan pameran. Bisa kelompok, bisa juga individu, orang yang datang ke tempat pameran. Terus selanjutnya kita bahas mengenai unsur perlengkapan pameran, yaitu terdiri dari tempat atau ruangan, yang B panel atau sketsel, yang C pustek, yang D label, E katalog, F buku tamu, dan buku kesan pesan. Terus selanjutnya kita bahas mengenai tempat, ruang atau tempat pameran adalah sarana untuk memajang atau menempatkan hasil karya seni rupa, bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan, dan juga merupakan unsur yang paling penting. Tanpa adanya tempat atau ruang yang disediakan untuk sebuah pameran, maka pameran tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Jadi hendaknya sebuah pameran harus mempertimbangkan jenis karya seni rupa yang akan ditampilkan dan disesuaikan dengan ruangan. Terus selanjutnya yang B, yaitu panel atau sketsel. Panel atau sketsel digunakan untuk memasang karya dua dimensi dan berfungsi juga sebagai penyekat ruangan. Terus selanjutnya pustek, ya, atau standar display atau level. Pustek adalah kotak yang biasanya dibuat dari papan, digunakan untuk memasang karya seni rupa 3 dimensi. Bentuknya, tingginya juga bervariasi, jadi disesuaikan dengan karya 3 dimensi yang akan dipajang. Terus selanjutnya label. Label adalah informasi atau keterangan karya yang dipamerkan dan ditempel di bawah atau di samping karya. Label sebaiknya seragam, gunakan kertas yang baik dan dapat menempel pada dinding, sketsel atau pustek. Untuk label harus dilengkapi dengan judul karya, nama perupa atau seniman, media, dan tahun pembuatan, ya, atau bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah bentuk gambar label karya.
Terus selanjutnya adalah katalog pameran. Katalog adalah daftar yang berisi informasi tentang daftar identitas peserta pameran dan hasil karya yang dipamerkan. Katalog umumnya memudahkan orang untuk melihat daftar beberapa informasi yang disajikan dalam sebuah pameran. Terus selanjutnya buku tamu dan buku kesan. Buku tamu berisi kolom nomor, nama, alamat, atau asal sekolah, atau bisa juga kelas dan tanda tangan, berfungsi sebagai dokumentasi jumlah pengunjung pameran. Terus selanjutnya buku kesan dan pesan, untuk menampung tanggapan pribadi pengunjung pameran tentang penyelenggaraan pameran atau karya yang dipamerkan. Itu adalah buku kesan dan kesan. Jadi setelah kalian keluar dari pameran harus mengisi buku kesan dan pesan. Dan ketika akan masuk dalam sebuah pameran, kalian juga harus mengisi buku tamu. Terus selanjutnya perlengkapan dokumentasi dan publikasi. Perlengkapan dokumentasi yaitu berupa peralatan kamera atau smartphone untuk mendokumentasikan semua kegiatan pameran, bisa berupa foto atau video. Terus selanjutnya perlengkapan publikasi. Jadi perlengkapan publikasi dalam sebuah pameran itu adalah sangat penting, karena ini akan berfungsi atau akan berkendala terhadap jumlah pengunjung yang akan datang. Semakin banyak publikasi, maka semakin banyak pengunjung yang datang ke dalam pameran tersebut. Jadi perlengkapan publikasi yaitu berupa media untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk media, baik itu media visual ataupun media audio visual ya. Contohnya ya, yang media visual yaitu berupa brosur, pamflet, poster, spanduk, baliho, dan sebagainya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pameran. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata ataupun salah ucap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian mengerti ya. Saya cukup akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.